Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan ulang apa yang sudah disampaikan oleh Bill Gross tentang the single biggest reason why startup success. Jadi salah satu alasan terbesar mengapa perusahaan ini bisa sukses, bisa berhasil. Nah, Bill Gross ini berbagi beberapa temuan yang sangat mengejutkan tentang faktor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan startup. Bill Gross ini ingin tahu apa sih yang paling berperan dalam kesuksesan startup ini. Kenapa Bill Gross sangat ingin tahu? Karena ia sudah memulai usaha sejak berumur 12 tahun. Ia berjualan permen di halte bus saat SMP, di SMA ia membuat panel surya, saat kuliah ia membuat pengeras suara, dan saat lulus kuliah ia memulai usaha perangkat lunak, dan 20 tahun lalu Bill Gross memulai ID Lab. Dan dalam 20 tahun terakhir ia membuat lebih dari 100 perusahaan. Dari beberapa perusahaan ini ada yang sukses dan juga banyak yang gagal total. Nah, akhirnya Bill Gross ini belajar dari kegagalan-kegagalan itu. Ia mencoba mengamati faktor apa sih yang paling berpengaruh dalam kegagalan dan kesuksesan perusahaan ini. Nah, ternyata Bill Gross melihat kelima hal ini. Yang pertama, ide. Dulu ia berpikir bahwa segalanya itu tergantung pada ide. Nama perusahaannya aja ID Lab. Nah, karena ia ini amat sangat memuja momen aha saat ia pertama kali mendapatkan ide. Tapi kemudian Bill Gross ini berpikir bahwa mungkin tim, eksekusi, kemampuan adaptasi ini lebih penting daripada ide. Lalu Bill Gross mengutip kutipan dari petinju Mike Tyson. Mike Tyson pernah berkata, "Semua orang punya rencana sampai mereka ditinju di mukanya." Nah, Bill Gross ini pikir itu benar sekali, termasuk dalam bisnis. Keberhasilan tim ini sangat bergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap pukulan ke muka yang dilayangkan oleh klien. Klien ini adalah realitas sebenarnya. Nah, karena itulah ia berpikir bahwa mungkin yang paling penting adalah tim. Terus ia melihat model bisnis. Apakah perusahaan punya strategi yang jelas untuk menarik klien? Bill Gross mulai berpikir apakah model bisnis yang paling berperan dalam kesuksesan. Nah, lalu ia melihat lagi pendanaan. Terkadang perusahaan kan mendapat banyak dana. Nah, mungkinkah itu yang terpenting? Tapi ternyata tentu saja waktu. Apa idenya muncul terlalu cepat dan dunia belum siap nerima? Apa waktunya sudah tepat atau terlambat dan sudah terlalu banyak kompetitor? Nah, jadi Bill Gross ini memperhatikan kelima faktor ini dengan seksama di berbagai perusahaan. Ada ide, tim, model bisnis, pendanaan, dan waktu. Nah, ini ada 5 perusahaan teratas dari ID Lab dan 5 perusahaan terbawah dari ID Lab. Untuk perusahaan teratas ini ada City Search, Cars Direct, Goto, Net Zero, dan Tiket.com. Nah, ini semuanya meraih sukses miliaran dolar. Nah, tapi untuk 5 perusahaan terbawah ini ada Z.com, Insider Page, My Life, Desktop Factory, dan PeopleLink. Bill Gross berharap banyak pada perusahaan ini, tapi ternyata mereka tidak sukses. Nah, jadi Bill Gross ini memberi peringkat masing-masing perusahaan ini berdasarkan kelima faktor-faktor tadi. Selanjutnya, ada 5 faktor teratas dalam kesuksesan dari lebih dari 200 perusahaan. Bill Gross mencoba melihat faktor apa sih yang paling berpengaruh bagi kesuksesan dan kegagalan perusahaan-perusahaan, dan hasilnya ternyata sangatlah mengejutkan. Dari hasil ini bisa kita lihat ya, yang paling berpengaruh ternyata adalah waktu. Waktu berperan sebesar 42% dalam menentukan kesuksesan dan kegagalan. Tim dan eksekusi adalah yang kedua, dan keunikan sebuah ide berada di peringkat ketiga. Dan di urutan yang terakhir ada model bisnis dan dana. Mengapa sih model bisnis dan dana ini ada di dua urutan terakhir? Karena model bisnis ini peringkatnya bisa rendah karena kita bisa aja memulai usaha tanpa model bisnis dan menambahkannya ketika kebutuhan itu muncul. Begitu juga dengan pendanaan. Jika kita ingin mendirikan usaha tapi di awal itu dana kita kurang, tapi ternyata perusahaan kita ini berkembang dengan baik, itu tidak apa-apa. Apalagi di masa kini untuk menggalang dana itu tidak terlalu sulit. Jadi jangan pernah takut untuk mulai usaha jika dana Anda kurang.
Lalu Bill Gross memberikan beberapa contoh spesifik. Contohnya saja kita lihat keberhasilan Airbnb. Yang semua orang tahu perusahaan ini dulu tidak terkenal ya, bahkan tidak ditengok banyak oleh investor handal hanya karena orang-orang ini berpikir tidak akan ada orang yang mau menyewakan rumahnya pada orang yang tak dikenal. Tentu saja mereka ini salah. Nah, hal yang mendukung kesuksesannya di samping model bisnis yang baik dan ide dan eksekusi yang baik adalah waktu. Perusahaan Airbnb ini muncul di puncak resesi saat orang-orang ini membutuhkan uang tambahan yang mungkin membantu mengatasi keberatan mereka untuk menyewakan rumahnya pada orang asing. Sama halnya seperti Uber. Ketika Uber keluar, perusahaan ini hebat, model bisnisnya juga hebat, eksekusinya bagus. Tapi yang paling penting adalah waktunya sangat sempurna untuk menarik pengemudi untuk bergabung. Para pengemudi yang butuh uang tambahan ini sangat penting untuk mereka. Jadi dapat disimpulkan, eksekusi itu sangat penting. Ide juga sangat berpengaruh, tapi mungkin yang paling penting adalah waktu. Dan cara terbaik untuk memilih waktu yang tepat adalah dengan melihat apakah konsumen benar-benar siap untuk produk kita atau belum. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, pada kali ini saya akan menerangkan mengenai kunci sukses Alibaba Group. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil Alibaba itu gimana. Alibaba Group adalah perusahaan teknologi terbesar di Asia dan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1999 oleh Jack Ma. Perusahaan ini berkantor pusat di Hangzhou, China dan memiliki lebih dari 100.000 karyawan di seluruh dunia. Alibaba sendiri telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia berkat inovasi dan strategi bisnis yang agresif. Perusahaan ini terus memperluas jangkauan bisnis mereka melalui akuisisi perusahaan, kemitraan strategis, dan ekspansi global. Pada tahun 2020, Alibaba sendiri mencatatkan pendapatan sebesar 72 miliar US dollar dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Adapun untuk kunci kesuksesan Alibaba, yang pertama adalah timing. Salah satu faktor yang membantu kesuksesan Alibaba adalah waktu yang tepat. Alibaba didirikan pada tahun 1999 di tengah-tengah ledakan internet di Cina. Pada saat itu, internet di Cina masih relatif baru dan banyak bisnis masih menggunakan cara tradisional untuk melakukan transaksi seperti pergi ke pasar atau melakukan bisnis melalui telepon atau fax. Namun, dengan melihat peluang bisnis yang besar di internet, Jack Ma dan timnya memutuskan untuk memanfaatkan potensi internet untuk memfasilitasi transaksi bisnis. Pada saat yang sama, pemerintah Cina juga sedang mempercepat modernisasi ekonomi dan mengeluarkan kebijakan yang memudahkan pembangunan infrastruktur internet. Dengan waktu yang tepat ini, Alibaba dapat tumbuh dan berkembang pesat di Cina. Seiring dengan peningkatan penggunaan internet dan kebutuhan bisnis untuk menemukan pelanggan dan menjual produk secara online, Alibaba menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia dan membantu meningkatkan ekonomi Cina secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan waktu yang tepat dan memimpin perusahaan melalui perubahan industri yang cepat, Alibaba berhasil menjadi pemain kunci di industri e-commerce dan teknologi di Cina dan di seluruh dunia. Yang kedua adalah ide. Saat mendirikan perusahaan, Jack Ma memiliki ide yang inovatif dan berbeda dari pemain e-commerce lainnya di Cina pada saat itu. Alih-alih hanya menawarkan produk dan layanan, Jack Ma membangun sebuah platform online yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk berinteraksi secara langsung. Dengan demikian, Alibaba tidak hanya menjadi tempat untuk membeli dan menjual produk, tetapi juga menjadi pasar online yang membantu membuka pintu peluang bisnis bagi para penjual kecil dan menengah yang ingin berjualan di internet. Ide inovatif seperti ini membantu Alibaba memenangkan hati konsumen dan penjual di Cina karena mereka melihat nilai tambah yang diberikan oleh platform ini. Selain itu, ide inovatif juga membantu Alibaba untuk bersaing dengan pemain global seperti Amazon dan eBay.
Alibaba mengambil pendekatan yang berbeda dalam membangun platform e-commerce mereka dan berhasil menarik minat pelanggan dan penjual di seluruh dunia. Dengan ide yang inovatif dan berbeda, Alibaba berhasil mengubah industri e-commerce dan membuka jalan bagi pengembangan model bisnis yang lebih modern dan berkelanjutan. Ini juga membuktikan bahwa ide yang kreatif dan berbeda dapat membantu perusahaan memenangkan persaingan di pasar yang kompetitif. Yang ketiga adalah bisnis model. Alibaba sendiri telah mengembangkan model bisnis yang unik, yaitu membangun platform online yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk berinteraksi langsung. Dalam hal ini, Alibaba berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Alibaba menghasilkan pendapatan melalui biaya iklan, biaya pendaftaran, dan biaya transaksi. Biaya iklan dikenakan pada penjual yang ingin mempromosikan produk mereka, sedangkan biaya pendaftaran dikenakan pada penjual yang ingin bergabung dengan platform Alibaba. Biaya transaksi dikenakan pada penjual ketika mereka menjual produk dan berhasil melakukan transaksi melalui platform Alibaba. Selain itu, Alibaba juga memiliki beberapa unit bisnis yang saling terkait dan mendukung satu sama lain, seperti AliExpress, Tmall, dan Taobao. Dengan bisnis model yang unik ini, Alibaba berhasil menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia dan menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan bagi penjual dan konsumen di seluruh dunia. Model bisnis yang inovatif seperti ini juga membantu Alibaba untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Yang selanjutnya adalah tim. Faktor tim juga menjadi kekhususan Alibaba. Alibaba didirikan oleh Jack Ma pada tahun 1999 dan ia berhasil membangun tim yang sangat kuat dan berdedikasi. Jack Ma menyadari bahwa ia tidak bisa menjalankan Alibaba sendirian, sehingga ia merekrut tim yang terdiri dari orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan dirinya. Tim Alibaba terdiri dari orang-orang yang sangat berbakat dan memiliki berbagai latar belakang yang berbeda, seperti teknologi, pemasaran, dan keuangan. Mereka memiliki keterampilan yang beragam dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Selain itu, Alibaba juga memiliki sistem manajemen yang kuat dan transparan. Setiap karyawan memiliki tanggung jawab yang jelas dan mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Alibaba juga memberikan insentif dan bonus yang besar untuk karyawan yang berhasil mencapai target dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam keseluruhan faktor tim yang kuat dan berdedikasi menjadi kunci kesuksesan Alibaba dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Tim Alibaba terdiri dari orang-orang yang berbakat, beragam, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, pengelolaan tim yang efektif juga menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan perusahaan. Yang terakhir adalah funding. Faktor funding atau pendanaan juga menjadi salah satu kunci kesuksesan Alibaba. Pada awal berdirinya, Alibaba menghadapi tantangan dalam cara mencari sumber pendanaan yang cukup untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Namun, Jack Ma berhasil meyakinkan beberapa investor untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan. Selain itu, Alibaba juga melakukan aksi korporasi seperti merger dan akuisisi untuk memperoleh dana dan mendiversifikasi portofolio bisnis. Beberapa contoh aksi korporasi yang dilakukan Alibaba antara lain akuisisi platform e-commerce Tmall pada tahun 2011 dan investasi besar-besaran pada perusahaan logistik Cainiao. Alibaba juga melakukan initial public offering atau IPO pada tahun 2014 di bursa saham New York Stock Exchange atau NYSE yang berhasil memperoleh pendanaan sebesar 25 miliar US dollar, menjadi IPO terbesar di dunia pada saat itu. Pendanaan ini memungkinkan Alibaba untuk melakukan ekspansi bisnis ke pasar global dan meningkatkan kapabilitas teknologi dan infrastruktur perusahaan. Dalam pengelolaan pendanaan, Alibaba juga memelihara transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Perusahaan memastikan bahwa dana yang diperoleh digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, faktor funding atau pendanaan yang cukup menjadi kunci kesuksesan Alibaba dalam mengembangkan bisnisnya. Pengelolaan pendanaan yang baik dan memungkinkan Alibaba untuk melakukan ekspansi bisnis ke pasar global dan meningkatkan kapabilitas teknologi dan infrastruktur perusahaan. Selain itu,
Transportasi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana juga memperkuat citra positif perusahaan dan membangun kepercayaan investor. Dan itulah 5 kunci sukses dari perusahaan Alibaba. Sekian, terima kasih.